Hati-hati sama cewek Jepang. Jadi wah, ini pengalaman seorang pria Indonesia yang bekerja di salah satu pabrik pembuatan minuman di Jepang. Kita sebut aja inisialnya si A. Si A ini udah bekerja sekitar 2 atau 3 tahun di pabrik tersebut. Dan di pabrik itu wah, ada beberapa orang asing. Bukan hanya orang Indonesia aja wah, melainkan orang Filipina, Vietnam, dan orang Peru atau orang Brazil. Aku lupa ingat wah. Yang jelas ada beberapa orang asing. Dan juga di pabrik tersebut, Rida atau leadernya ada beberapa orang asing, yaitu 2 orang Filipina dan 1 orang Vietnam. Mungkin beberapa di antara kalian yang udah tinggal dan kerja di Jepang pasti heran kenapa ada Rida ataupun leader orang asing. Karena kebetulan di pabrik tersebut, orang-orang asing ini, yang Rida ataupun leader ini, masa kerjanya udah lumayan panjang dan juga bahasa Jepangnya mereka udah cukup bagus, wah. Jadi kalau aku nggak salah, 2 di antara mereka punya N1 dan 1 lagi N2. Pria Indonesia ini ataupun si A itu dekat salah satu leadernya ini, yaitu orang Filipina. Kenapa bisa dekat? Mereka ini kebetulan apartemennya satu gedung, jadi beda lantai aja, Wak. Orang Filipina ini lantai 1, sementara pria Indonesia ini lantai 2. Karena apartemennya dekat, jadi mereka ini sering berangkat bareng. Karena orang Filipina ini bawa mobil, sementara pria Indonesia ini atau si A cuman bawa motor. Filipina ini sering nawarin dia berangkat kerja bareng. Jadi karena hal itu, Wak, si pria Indonesia jadi nggak enak hati karena sering ditawarin, jadinya sering numpang. Karena hal itu, si pria Indonesia ini balasnya dengan kalau ada trouble-trouble di pabrik yang mana itu termasuk pekerjaan si Filipin, dia sering ngebantuin. Dan bahkan kalau misalnya ada trouble yang mengakibatkan produksi jadi menurun dan diharuskan untuk lembur, si pria Indonesia ini paling sering lembur untuk ngebantuin leadernya orang Filipin ini. Orang Filipina ini, Wak, cewek, usianya sekitar 36 atau 37-an gitu, Wak, pada saat itu. Dan pria Indonesia ini masih usia 23 atau 24. Jadi jarak usia mereka ini lumayan jauh. Dan sebagai informasi tambahan, Wak, leadernya ini orang Filipina itu adalah penyuka sama jenis alias lesbi. Makanya si A ini nggak terlalu khawatir kalau mereka ini dekat yang berujung cinta lokasi. Jadi hal itu nggak akan mungkin terjadi. Dan info tambahan lagi, Wak. Pasangan lesbi orang Filipina ini adalah hafu atau campuran. Bapaknya Jepang, mamanya orang Peru. Dan lahir dan besar di Jepang, Wak. Maka dari itu, Wak, kalau kita bayangin mereka ini udah kayak orang Jepang lah bahasanya gitu. Dan hal ini juga yang buat pria Indonesia ini atau si A ini mau berteman dekat sama leadernya ini. Sembari dia balas budi dan juga dia bisa belajar latihan bahasa Jepang. Jadi kalian bisa bayangkan saking akrabnya mereka ini, jadi ada beberapa kali pria Indonesia ini ngomong ke leadernya orang Filipina ini. Bilang kalau dia pengen kenalan sama cewek Jepang. Sempat sih leader ini nanya, apa sih alasannya gitu. Karena kok beberapa kali minta kenali sama cewek Jepang. Nah, si A ini jadi bilang kalau dia pengen kenalan sama orang Jepang supaya bisa lebih lancar lagi bahasa Jepangnya. Katanya gitu. Dia heran juga. Kenapa itu alasannya? Sementara orang Filipina ini udah bagus bahasanya gitu. Udah sama-sama kayak orang Jepang. Makanya dia heran dan sekaligus curiga. Tapi lama-kelamaan karena memang mereka dekat dan sering komunikasi juga, yang namanya orang dewasa kan nggak perlu diungkapkan, ya pasti tahu lah tujuannya. Dan sempat sih sekali atau 2 kali nih, pria Indonesia ini bilang tujuan utamanya itu ya pengen pacaran sama cewek Jepang sebenarnya gitu. Walaupun memang si A ini nggak serius-serius sekali sih sebenarnya untuk pacaran sama cewek Jepang, ya kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Tapi leadernya ini, yang orang Filipina ini, nanggapinya serius dan bilang, nantilah aku cari temanku, karena teman-temanku sekarang udah punya cowok semua, tapi aku usahakan lah gitu bahasanya, Wak. Selang waktu berjalan, ternyata dapat nih kenalan cewek Jepang, tapi bukan temannya sih, Wak. Lebih tepatnya teman-temannya. Nah, teman-temannya ini asli orang Jepang dan baru lulus sekolah tahun lalu. Jadi bagi kalian yang udah pernah pacaran sama cewek Jepang yang baru tamat, kalian bisa paham gimana polos-polosnya sikap mereka ini, Wak. Karena cewek Filipina ini udah dapat kenalan cewek Jepang, singkat ceritanya langsung dikenalkan sama si A ini untuk nempati janjinya yang di awal, Wak. Pada awalnya sih waktu orang Filipina ini ngomong sama si A ini, tempat si A ini ragu dan malu-malu. Kayak istilahnya gimana ya, Wak ya? Jadi nggak gitu, malu-malu gitu. Tapi ya karena udah kepepet mungkin dan malu juga sebagai laki-laki kok jadi grogian gitu kan. Ya dimauinya aja. Ketemu di awal jalannya bertiga. Leadernya orang Filipina, pria Indonesia ini atau si A, dan cewek Jepang yang dia kenalkan itu, Wak. Jadi mereka itu makan bertiga di suatu restoran. Sekali mereka ketemu bareng bertiga dan berikutnya jadi mereka ini jalan berdua aja. Selang waktu berjalan sekitar 2 atau 3 bulan itu
Walaupun awalnya cowok Indonesia ini setengah-setengah hati, tapi ya namanya juga sering jalan bareng, Wak. Dan kebetulan juga cewek Jepang ini ya lumayan oke sih, Wak. Makanya lama-kelamaan si A ini jadi benar-benar suka dan pengen serius sama cewek Jepang ini, Wak. Sampai pernah di satu momen, bahkan orang Filipina ini sempat ngeluh sama si A ini. Dia bilang gini, kau semenjak udah kenal sama cewek Jepang, jadi kelihatan sibuk kali, sampai nggak pernah lagi bisa jalan bareng kita gitu. Walaupun pada saat itu ngomongnya sambil senyum-senyum aja, kayak orang bercanda pada umumnya, Wak. Tapi ya, adalah sempat rasa gak enak pria Indonesia ini atau si A tadi. Tapi ya it's okay lah, Wak. Namanya udah sama-sama dewasa, juga udah punya pasangan masing-masing. Paling cuma di situ aja mungkin agak gimana gitu ya. Bisa lah kita bayangkan gimana kalau kita punya teman, udah deket, tiba-tiba karena dia punya pacar atau kesibukan, ya bukan jadi nggak komunikasi sih, cuman udah agak berkurang. Jadi ada perasaan kehilangan gitu. Itulah yang dirasakan cewek Filipina ini mungkin. Kalau nggak salah sih, Wak, dari informasi yang kemarin dia cerita ke aku, 3 bulan mereka ini jalan, pria Indonesia sama cewek Jepang tadi, mereka ini jadian. Awalnya sih lancar-lancar aja, Wak. Jadi hampir setahunan gitu, jadi yakin untuk serius sama cewek Jepang ini. Dan sempat dia juga ngomong sama cewek Jepang ini kalau dia serius dan pengen nikahi cewek Jepang ini. Dan jawaban cewek Jepang ini juga ngomongnya serius. Dia juga pengen nikah, tapi nggak buru-buru juga, Wak. Dia sih pengen kalau nikah itu sekitar usia 25 atau 26 tahun. Sementara usia dia pada saat itu masih 20 tahun apa 21 tahunan gitu, Wak. Pokoknya intinya sekitar 2 atau 3 tahun lagi lah pengen nikah. Nggak mau buru-buru di saat itu gitu. Dan si pria Indonesia ini juga maklum tentang hal itu, jadinya ya udah. Tapi, Wak, pernah ada kejadian, namanya juga pacaran, Wak, di Jepang itu, jadi biasa sih nginap di apartemen masing-masing gitu kan. Nah, ketepatan pada saat itu, cewek Jepang ini nginap di apartemennya si A ini. Nah, tau lah kan tas cewek, Wak, yang tas kain. Sempat terjatuh dari kursi. Kejatuh gitu, tasnya itu nggak ada resletingnya kebetulan, Wak. Kayak kantongan gitu lah, Wak, bentuknya. Jadi nggak ada resletingnya, tiba-tiba jatuh, kelihatan isi dalamnya sedikit. Sempat si pria Indonesia ngelihat ada 2 atau 3 kotak kecil, kotak kondom. Dan dia pun sempat heran, Wak. Tapi pada saat itu dia mikirnya positive thinking aja. Mungkin ini untuk kebutuhan mereka aja. Padahal selama mereka melakukan hubungan tersebut, yang nyediain alat kontrasepsi itu ataupun kondom, itu si Ain ya, atau orang Indonesia ini. Cuman nggak tahu kenapa ya dia tetap positive thinking aja. Karena mungkin dia saking percaya sama cewek Jepangnya ini, ya lewat gitu aja, Wak, kejadian pada saat itu. Dan dia juga nggak nanya-nanya tentang hal itu. Setengah tahun atau 8 bulanan dari kejadian tersebut, si pria Indonesia ini ngebeli ring ataupun cincin untuk tunangan. Jadi dia pengen nunjukin keseriusannya. Jadi sama-sama bisa saling jaga komitmen gitu, Wak. Jadi sempat dia beli secara diam-diam untuk bikin surprise. Tujuannya di awal berencana ngasih ring tersebut di akhir tahun. Sembari kan itu momen yang spesial, Wak. Jadi gampang diingatnya. Tapi, Wak, disinilah masalahnya terjadi. Yang mana ternyata cewek Jepang ini punya usut dari informasi teman ke teman kalau cewek Jepang ini sebenarnya baito atau pekerjaan sampingannya adalah seorang pelacur, Wak, yang biasa dia lakukan secara online. Awalnya sih si pria Indonesia ini nggak percaya karena memang dia ngerasa ceweknya ini biasa-biasa aja, polos, walaupun memang kadang-kadang sulit dihubungi. Tapi ya nggak terlalu bermasalah kali sih, Wak. Cuman karena dia dengar informasi hal ini, makanya dia jadi ragu. Karena saking ragunya dia, Wak, sebelum dia ngasih ringnya atau cincinnya dia hari H yang dia rencanakan, dia sempat periksa handphone cewek Jepangnya ini. Boom! Disitulah hancur hatinya, Wak. Ternyata omongan dari orang-orang tentang isu itu benar. Dan pada saat itu dia benar-benar shock, heran, sedih, semua campur aduk, Wak. Hebatnya si A ini, walaupun dia udah tahu isi aktivitas handphone cewek Jepang ini, tapi dia nggak marah di saat itu. Dia bertindak seperti biasa aja, walaupun agak sedikit murung lah wajahnya. Tapi ya hancur hatinya sehancur-hancurnya. Karena memang dia udah pengen serius sekali sama ceweknya ini. Tapi apa mau dikata, Wak, kalau udah kejadian seperti ini. Lepas kejadian itu, Wak, si A ini memutuskan untuk resign dari perusahaan itu. Karena dia pengen pulang ke Indonesia. Semua, Wak, pada heran. Leadernya heran. Apalagi cewek Jepangnya ini. Awalnya nggak ada masalah, tiba-tiba kok bisa pulang mendadak ke Indonesia gitu. Dengan alasan nggak akan balik lagi ke Jepang gitu. Dia pun nggak jadi nikah sama cewek Jepang ini. Dari informasi yang aku dengar, kalau dia sekarang ini, Wak, udah kerja tapi bukan di Jepang, melainkan ke Korea. Ya, mudah-mudahan lah, Wak, di Korea atau di negara baru tempat dia merantau ini dia dapat jodoh yang baik, yang sesuai dengan harapannya. Jangan sampai kejadian sampai
terulang kembali kayak sebelumnya. Oke Wak geng, gua Ari cabut dulu Wak. Ciao.